Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan penyitaan dan pemindahan 3 mobil mewah terkait kasus tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Ketiga mobil mewah ini disita dari tersangka Jimny Sutopo selaku Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship yang menyebabkan kerugian negara sebesar 23 triliun rupiah. Dalam video amatir, tim jaksa penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Senin 15 Maret 2021 melakukan penyitaan 3 mobil mewah dari apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 3 kendaraan mewah yang disita dan dipindahkan dari apartemen ini adalah 1 mobil Rolls-Royce, 1 mobil Mercedes-Benz, dan 1 mobil Nissan Teana. Selain sejumlah unit mobil mewah dalam kasus dugaan korupsi di Asabri, Kejaksaan juga telah menyita sejumlah barang mewah lainnya, termasuk 36 buah lukisan berlapis emas yang ditemukan saat Kejaksaan Agung menggeledah apartemen milik Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship Jimny Sutopo. Lukisan mewah ini diduga hasil tindak pencucian uang. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung juga menyita 13 kapal PT Jelajah Bahari Utama milik Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Minera Tbk. Selain itu, penyidik juga memproses penyitaan 4 kapal lainnya milik PT Trada Alam Minera yang ada di Samarinda dan Sendabar Kabupaten Kutai Barat. Februari lalu, Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik tersangka kasus Asabri Beni Cokro di Rut PT Hansen International Tbk. Total ada 411 lahan yang disita dengan luas keseluruhan mencapai 3,1 juta meter persegi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menyita ratusan lahan Beni Cokro di daerah Lebak. Dengan begitu, total lahan milik Beni Cokro yang telah disita Kejaksaan Agung mencapai lebih dari 7 juta meter persegi. Sebanyak 17 unit bus milik tersangka Sony Wijaya juga tak luput dari penyitaan. Aset yang disita ini kemudian dilakukan penaksiran guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara. Saat kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan kasus korupsi PT Asabri tetap masuk dalam ranah pidana meski ada upaya menyelesaikannya secara perdata. Ada memang upaya-upaya untuk menyelesaikan di luar hukum pidana agar itu diselesaikan secara perdata. Tapi tadi sesudah didiskusikan itu adalah tindak pidana korupsi. Sehingga kita tidak akan bergeser menjadi kasus perdata lagi. Jadi masalah korupsi di Asabri itu tetap akan diselesaikan menurut konstruksi hukum yang dibangun oleh Kejaksaan Agung. Adapun kalau mau ada persoalan perdata di luar soal korupsinya itu nanti dibicarakan dengan Kementerian BUMN. Tapi ini tetap akan berjalan sebagai tindak pidana korupsi. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset sebagai barang bukti dalam dugaan korupsi dana investasi di PT Asabri Persero dengan kerugian negara mencapai 23,74 triliun rupiah. Dan saya akan memperkenalkan tempat di mana saya mengenyang pendidikan. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia yang terletak di Jalan RW Mongin Sidi 6 nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Di Universitas Pembangunan Indonesia terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kampus kami sudah termasuk kampus yang terakreditasi dan fasilitas di setiap jurusan juga sudah memadai.